Halo, gue Jupaka, gue adalah Strategic Advisor dari Kick Avenue. Sneakers artinya segalanya sih, karena sesuka itu sama sneakers. Ngikutin dari kecil, dari nggak punya jadi punya, dari nggak pengen jadi pengen. Jadi sneakers itu salah satu identity gue. Kalau mau ngeliat karakter gue kayak gimana, lagi pakai sneakers apa gitu. Oke, karena gaya hidup sih dari lifestyle, kita lihat banyak banget orang yang punya keinginan untuk terlihat lebih baik dari luar sana, terutama dari penampilan. Makanya kita ngeliat ada potensi besar di Kick Avenue untuk bisa munculin ketergantungan orang terhadap gaya hidup sih. Jadi, dan kita lihat biasanya benchmarknya kan dari sesuatu yang lebih tinggi dulu, yang lebih mahal gitu. Jadi ya collectible item jadi salah satu indikator kenapa Kick Avenue tertarik untuk bermain di bisnis model yang collectible items. Kick Avenue itu pendiri 3 orang, ada Alwin, ada Christopher, ada Ray. Mereka bermula dari keresahan waktu itu, banyak banget orang pengen beli produk yang resell gitu ya, produk yang lagi viral, tapi kok takut barangnya palsu, takut duitnya ditipu orang gitu. Jadi dari keresahan itu kita lihat juga market sneakers waktu itu tumbuh di Indonesia di 2017, banyak event-event yang akhirnya banyak segelintir orang tuh melakukan jasa titip. Jadi orang bawa dari luar, ada jasa antri gitu, kita lihat ada opportunity. Itu asal mula ketika Kick Avenue mulai dibikin sebagai bisnis model. Jadi memanfaatkan kepercayaan terhadap satu aplikasi atau website gitu ya, yang bisa memastikan bahwa barangnya udah pasti asli. Karena kalau palsu ya gua nggak akan bayar. Jadi waktu itu keresahannya dari kepercayaan terhadap produk yang mungkin palsu gitu. Kita tuh sebenarnya institusi ya, dari customer ke consumer, di mana si pemilik sepatu ini bisa jadi consumer, kita juga menjual produknya ke consumer lagi yang membutuhkan sepatu tersebut. Jadi mulai bisnis kita institusi, cuman sekarang kita mulai berkembang di mana kita juga melibatkan brand lokal untuk memperjualbelikan produk mereka di KA Space, di Headquarters. Jadi sebenarnya fungsi utama kita dari konsumen ke konsumen, dimana kalau konsumennya udah jual sepatunya, berharapnya beli laginya di Kick Avenue lagi. Jadi kita pengen bikin siklus yang berkesinambungan lah. Oke, nah ini keresahannya muncul sebenarnya dari sebelum pandemi. Kita pengen banget punya ada offline stores, cuman begitu pandemi, ide itu sempat kita urungkan gitu, dan kita terakhir itu puncaknya kita ikutan event di 2022. Banyak banget yang nanya sama seperti waktu 2017, bahkan kenapa lu nggak bikin store sih, kenapa nggak bikin stores gitu, karena pertimbangannya banyak banget saat itu, dan kita ngerasa online itu punya limitasi yang nggak terbatas kan saat itu ya. Cuman ternyata banyak orang juga yang pengen datang, pengen pegang juga experience-nya, dan founder kita tuh suka banget punya experience di toko. Jadi akhirnya 2023 kita mutusin untuk punya offline stores, untuk memperkenalkan dan bisa ngelihat langsung experience-nya. Dan sejujurnya ini baru journey pertama kita menuju offline stores berikutnya sih sebenarnya, karena ternyata kita dapetin feedback yang cukup positif dan bisa ngegedein juga brand-brand lokal melalui Headquarters ini sih pada akhirnya. Headquarters ini sebenarnya kita bagi dari 3 part. Part pertama, kalau masuk tuh pertama kita akan lihat sepatu-sepatu yang lagi tren, yang harga resellnya mungkin ada lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tergantung size juga ketersediaan. Itu pertama tuh, itu section 1 kita. Section 2 kita di sini kita sebutnya under retail atau still deal market, sama ada KA Space. Nah, KA Space ini menjual barang-barang lokal yang sudah dikurasi oleh Kick Avenue. Lalu yang ketiga kita ada di lantai 2. Nah, itu ada sebenarnya kita sebutnya Lux Avenue kita, di mana kita ada luxury item, ada barang-barang premium kita di situ. Bahkan kita baru buka Vault by Headquarters, itu ngejual jam tangan mewah, second dan juga baru yang premium. Jadi kalau datang tuh harus appointment, karena jam bukanya itu sangat terbatas, karena hanya untuk yang ngerti-ngerti atau nyarinya aja. Nah, itu konsep stores kita. Jadi di sini kita bisa bikin aktivasi. Jadi mungkin nanti kalau sahabat Kompas ada brand gitu ya pengen aktivasi, boleh langsung hubungin Headquarters. Mungkin bisa bisa bikin aktivasi pertamanya di Headquarters. Jadi kalau untuk brand lokal ada prioritasnya lah untuk bikin aktivasi. Sebenarnya pengen disampaikan ketika kita punya collectible market itu, kita pertama secara finansial kita harus baik dulu.
Jangan gara-gara ngincer sesuatu lalu mengorbankan yang lain gitu. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua, hati-hati banget, namanya juga collectible item. Di luar sana banyak banget orang yang punya potensi untuk nipu gitu ya. Jadi kayak kemarin ada tiket konser aja ditipu gitu, dan itu hal yang sederhana. Jadi apalagi barang-barang collectible item yang mungkin kita mau kasih kado buat orang tua, mau kasih kado buat orang tersayang gitu. Jadi pastikan belanja di platform yang benar-benar kita yakin gitu. Atau kalau nggak yakin platformnya, datang deh ke tempatnya gitu. Jadi lebih aman dan lebih visible juga sih. Makanya ya menurut gua kalau lu punya garansi yang aman ya cuma di Kik Avenue sih. Tapi pastikan kalau lu pengen belanja collectible item atau collectible aksesori dan lain-lain, pastikan itu aman aja. Karena sayang kan, harganya nggak murah, resiko hilangnya gede kalau kamu nggak bisa punya tempat yang proper. Itu sih. Tips milih sneaker buat pemula. Oke, biasain dari warna yang umum dulu biasanya. Gue biasanya kalau nyaranin ke teman-teman gue yang baru suka sneakers, harus punya 2 warna nih, yang ada hitamnya atau yang ada putihnya, biar bisa di styling banyak warna. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai yang nyaman. Karena biasanya kalau FOMO, biasanya kenyamanannya bisa terkorbankan. Ada merek A, merek B, secara harga mungkin lebih murah tapi mungkin gak nyaman. Ada yang harganya nyaman tapi desainnya nyaman tapi harganya lumayan mahal gitu. Jadi tipsnya biasanya cari warna yang kita suka dulu. Yang kedua nyaman sih yang pasti. Yang ketiga tanya temen, lu suka gak sih pakai ini, kenapa? Karena kayak satu brand, misalnya kita sebut brand A gitu ya, itu aja banyak tipenya, ada yang buat olahraga, ada yang buat lifestyle. Jadi biasain pilih yang gampang di styling dulu deh gitu, karena biar bisa panjang juga makainya. Karena kalau udah masuk ke berikutnya, ada yang kolaborasi lah, ada yang punya teknologi lah, ada yang ini cuman ada 1000 di dunia, udah makin aneh-aneh tuh. Jadi let's start dengan sesuatu yang bisa dipakai sehari-hari dulu deh, yang nyaman. Dan mungkin pasaran boleh tapi jangan terlalu pasaran banget gitu.